Assalamualaikum Pak Rahman. Eh, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Mbak Pur. Hari ini saya baik-baik saja. Akan tetapi saya ingin membicarakan masalah yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, jadi ceritanya Pak Rahman kali ini mau curhat ya tentang masalah yang Pak Rahman hadapi. Saya bisa mengerti. Kalau begitu, mari kita bicarakan tentang situasinya ya. Bisakah Pak Rahman menguraikan apa sebenarnya yang terjadi pada diri Pak Rahman sendiri? Atau masalah apa yang Eh, Pak hadapi yang perlu Pak Rahman sampaikan ke saya? tentu saja Pak. Yang saya hadapi adalah mengenai peningkatan hasil belajar siswa di kelas yang masih sangat kurang dan butuh solusi dalam permasalahan itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi saya bisa mengerti tentang permasalahan Pak Rahman. Kalau begitu, eh, mari kita bicarakan ya tentang situasinya seperti apa. Bisakah Pak Rahman eh, menceritakan tentang apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bicarakan tentang tujuan apa yang Pak Rahman ingin capai atasi masalah tersebut. Dalam artian man capai di sini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya Pak, Eh, saya ingin meningkatkan hasil belajar siswa di kelas sehingga mereka mampu atau dapat meraih prestasi yang lebih baik lagi. Begitu ya Pak. Oke bagus. Sekarang Pak Rahman, tolong Pak Rahman, bagaimana Pak Rahman melihat siswa-siswa yang Pak Rahman hadapi, bagaimana Pak Rahman melihat siswa yang Pak Rahman hadapi untuk menghadapi kesulitan dalam hal hasil belajarnya. Apakah ada pola atau faktor yang mempengaruhi mereka sehingga mereka menghadapi kesulitan belajar yang seperti Pak Rahman maksudkan? Apakah ada pola atau faktor yang mempengaruhi mereka, Pak? Eh, oh ya, siswa-siswa yang kesulitan itu cenderung memiliki hambatan dalam pemahaman tentang konsep yang dipelajari. Kemudian beberapa di antara mereka juga memiliki kecemasan pada saat akan menghadapi ujian. Oh, begitu ya. Terima kasih atas informasinya yang Pak Rahmat sampaikan. Nah, sekarang apakah sudah ada upaya yang Pak Rahman lakukan? Upaya apa yang Pak Rahman lakukan atau Pak Rahman coba untuk meningkatkan hasil belajar siswa Bapak sendiri? Eh, Apakah ada upaya atau apa yang sudah Bapak cobakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa Pak Rahman? saya telah menggunakan berbagai metode pengajaran dan bahkan memberi waktu tambahan juga untuk siswa yang kesulitan. Tapi nampaknya perlu ada pendekatan yang lebih spesifik dan lebih terfokus lagi. Baik, usaha Pak Rahman yang Pak Rahman lakukan itu rupanya sudah bagus ya, tapi mari kita bicara tentang apa tanggung jawab Pak Rahman dalam merumuskan langkah-langkah lebih lanjut sekaitan dengan usaha yang sudah Bapak rumuskan tadi. Jadi tanggung jawab Pak Rahman dalam merumuskan langkah-langkah lebih lanjut untuk masalah tersebut. Ya, gini Pak Pur, saya akan berencana untuk melakukan pendekatan
pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran dan berusaha memahami gaya belajar individu setiap siswa yang saya hadapi, kemudian memberikan materi dengan cara yang lebih konkret dan mengadakan sesi tambahan, sesi bimbingan untuk mengatasi permasalahan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Oh gitu. Jadi begini, pendekatan yang Pak Rahman utarakan tadi itu merupakan hal yang sangat baik ya dan terstruktur menurut saya. Nah sekarang Bapak telah merumuskan tujuan, kemudian Bapak sudah bisa mengidentifikasi siswa yang terkena dampak dari apa yang terjadi, kemudian Pak Rahman sendiri sudah bisa merencanakan tindakan konkret, dan Pak Rahman sudah membahas tanggung jawab Pak Rahman sendiri sekaitan dengan peningkatan hasil belajar siswa sebagaimana yang Pak Rahman hadapi. Nah, saya yakin bahwa Pak Rahman ini bisa mengatasi permasalahan ini. Saya di sini selaku selaku coach ya. Saya di sini selaku coach selalu mendukung Pak Rahman sepanjang perjalanan. Nah, sekarang saya ingin bagaimana perasaan Pak Rahman setelah merumuskan rencana-rencana tadi yang sudah Bapak sampaikan ke saya. Ya, terima kasih banyak Pak Pur. Saya merasa lebih siap lagi untuk menerapkan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi, dan saya yakin sekali hal itu akan memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa ke depan. Oke, baik Pak, saya rasa apa yang Bapak persiapkan ya untuk rencana tersebut itu merupakan hal yang sudah luar biasa ya, sudah hebat menurut saya. Jadi jika misalnya Bapak sudah mengaplikasikan apa yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak masih memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbagi perkembangan sekaitan dengan apa yang sudah Bapak terapkan, silakan berbagi dengan saya jika Bapak ingin lebih lanjut atau ingin berbagi perkembangan berkaitan dengan apa yang sudah Bapak teruskan. Oh iya, tentu Pak Pur. Iya, tentu, dan saya sangat senang. Terima kasih banyak atas dukungan dan waktunya. Saya betul-betul menghargai atas pertemuan kita ini, coaching ini, dan pasti ke depan saya akan memberitahu Bapak tentang perkembangan-perkembangan yang saya dapatkan dalam pembelajaran di kelas. Oke, sama-sama Pak Rahman. Semoga setelah kita melakukan perbincangan ya, setelah kita melakukan obrolan lebih jauh, nantinya ke depannya Pak Rahman sudah dapat menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu ya Pak Rahman ya. Jadi saya kira untuk saat ini perbincangan kita cukup sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Rahman. Siap Pak Pur, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Dimas. Oke, silakan masuk nak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Guru. Tapi kalau bisa saya ingin menyampaikan kalau ada permasalahan yang saya hadapi Pak Guru belakangan ini, saya itu selalu datang terlambat ke sekolah Pak.
Oh, begitu. Oke, Iya, Pak. pertama-tama mari kita bicarakan sebenarnya apa tujuan Dimas datang ke sekolah. Salah satu tujuan saya datang ke sekolah Pak Guru ya untuk belajar Pak. Itu Pak tujuan saya ke sekolah kan untuk belajar. Luar biasa. Sekarang kalau Dimas selalu datang terlambat ke sekolah, apa akan berpengaruh berdampak baik terhadap proses dan hasil belajarnya Dimas? Pasti Pak, pasti akan sangat berpengaruh Pak. Betul sekali. Coba Dimas sebutkan coba Dimas sebutkan apa pengaruh yang kamu dapatkan ketika terlambat datang ke sekolah. Ya pengaruhnya Pak, ya itu yang pertama saya akan menjadi orang yang atau siswa yang tidak disiplin Pak. Ya. Kemudian saya akan selalu ketinggalan pembahasan materi pelajaran Pak dari Bu Guru atau Pak Guru sehingga pemahaman saya Pak akan kurang baik. Terima kasih atas kejujuran jawabannya. Sekarang coba Dimas terangkan kenapa selalu datang terlambat di sekolah. Anu Pak, kangen ini Pak saya selalu terlambat. Itu Pak larut malam Pak kadang sampai jam 12 atau kadang sampai subuh tidak tidur Pak sama sekali. Jadi begitu Oh, Pak, kenapa saya terlambat ke sekolah? oh begitu. Terus apa yang menyebabkan Dimas selalu tidurnya di larut malam? Anu Pak, apa sejak sejak saya punya HP Pak, HP baru, saya selalu menggunakannya itu untuk bermain game online Pak dengan teman-teman saya Pak. Jadi terkadang saya main game itu sampai jam 2 malam Pak, bahkan lebih. Jadi saya telat bangun, akhirnya pagi-paginya saya terlambat ke sekolah. Hmm. Selain itu, apa ada dampak lain dari HP barunya Dimas? Iya Pak, selain saya tidurnya lambat, bangun tidurnya juga lambat, di keluarga saya juga Pak, kadang saya merasa cuek terhadap keluarga saya, terutama terhadap ibu saya sama adik saya Pak di rumah. Kemudian pelajaran saya pun tidak saya perhatikan Pak akibat keasikan bermain game itu Pak dengan menggunakan HP saya Pak. Analisa yang sangat brilian, Dimas. Berarti apa itu baik atau tidak baik sama Dimas untuk dilakukan? Itu tidak baik, Pak. Bagus. Sekarang, kalau itu tidak baik, kira-kira rencana atau usaha apa yang akan Dimas lakukan supaya tidak terulang lagi? Saya akan mengatur jadwal dengan baik, Pak. Saya akan mengatur jadwal antara penggunaan HP saya dengan jadwal belajar saya di rumah, Pak, supaya besoknya pada saat ke sekolah saya tidak terlambat lagi, Pak, dan saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Pak. Begitu, Pak. Rencana yang bagus sekali, Dimas. Sekarang kita bicarakan tentang tanggung jawab Dimas tentang rencana itu. Bagaimana tanggung jawab Dimas ke depan? Saya akan bertanggung jawab dengan HP saya, Pak Guru, agar perhatian orang tua saya tidak sia-sia dalam melengkapi fasilitas belajar saya. Jadi saya akan mempergunakannya dengan baik. Itu, Pak. Oke, Dimas. Bapak yakin kamu pasti bisa mengatasi permasalahan itu. Dan saya percaya sekali Dimas itu adalah siswa yang disiplin dan punya perhatian terhadap pelajaran.
dan bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana perasaan Dimas setelah melakukan setelah merumuskan rencana tadi? Ya, saya merasa apa ya? Saya merasa lebih baik lagi, Pak. Saya merasa yakin bahwa saya pasti bisa menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Itu, Pak. Jadi setelah merumuskan rencana ini, saya merasa lebih yakin bahwa saya bisa menjadi siswa yang baik, Pak, dan siswa yang bertanggung jawab. Itu, Pak. Hebat Dimas, hebat. Pesan Bapak, jangan pernah ragu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan yakin pasti kamu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke? Oke, Pak, siap. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, ya, Pak, atas arahannya hari Oke. ini. Sama-sama, Nak Dimas. Iya, Pak Guru. Terima kasih banyak, Pak Guru, atas semuanya.